Angel. Nah, Rose Angel di sini mau ngajak kalian semua nih buat bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Happy Ya 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 dengan semangat dan bersukaria. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Silakan duduk adik-adik. Nah, kita akan melanjutkan nyanyian kita. Tapi sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa melanjutkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau nanya sama adik-adik sekalian, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Semuanya pasti cinta dong ya? Cinta sama papanya, sama mamanya, sama adiknya, sama kakaknya, sama teman-temannya. Semuanya harus cinta ya, karena kita anak Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah cinta sama kita. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, sudah saatnya nih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkannya adik-adik. Shalom, selamat pagi teman-teman. Ayo, sapa teman-teman di rumah. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, hari ini kita merayakan Mother's Day.
yaitu Hari Ibu. Nah, teman-teman, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, Lause pengen kita baca di dalam satu bagian firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja. Kalau yang sudah kelas besar, kelas tengah, kelas besar, kita udah bisa buka Alkitab sendiri. Di dalam Alkitab itu Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Wah, cukup panjang ya. Jerome mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Mendengar Alkitabnya ya. Oke? Baik. Duduk dengan tenang. Kita yang di rumah juga, adik-adik yang ada di rumah juga, kita bisa mendengar dengan tenang firman Tuhan yang akan Lause baca untuk kita semua ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Wah, rupanya lagi musim kemarau adik-adik ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia ini siapa? Dia adalah nabi ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, jadi Sarfat itu adalah satu tempat, nama satu tempat yang ada di Sidon. Ya, nah Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke sana dan sudah disiapkan ada seorang wanita janda yang akan memberi makan kepada Nabi Elia. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil padanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Luar biasa. Ya, Nabi Elia menjanjikan kepada janda ini bahwa minyak dan tepungnya tidak akan pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Kira-kira ini betul nggak ya? Kira-kira ini bisa terjadi nggak ya? Kita baca lanjutannya ya. "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayannya itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah?
Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengulurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ketika mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Mari adik-adik kita yang ada di rumah, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami yang sudah siap mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar tadi dapat kami mengerti pada saat Lause sedang menceritakan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Berkati kami. Berkati juga Lause yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti pembacaan tadi, kita sudah melihat bahwa ada diceritakan bagaimana seorang Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang bernama Sarfat. Di sana dia diminta untuk tinggal, sementara pada waktu itu lagi dalam kondisi kemarau, lagi panas terik, hasil bumi sedikit sekali ya. Jadi banyak sekali orang-orang pada saat itu yang punya usaha berkebun, mereka tidak punya hasil yang maksimal, yang baik, sehingga banyak pada waktu itu orang-orang kesusahan. Nah, ada seorang janda yang ditulis di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca. Dia tinggal dengan seorang anak perempuannya. Nah, pada waktu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sana, Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda ini untuk supaya melayani si hamba Allah ini, yaitu Nabi Elia. Tetapi menarik sekali adik-adik ya, di dalam cerita ini yang tadi kita baca, pada waktu Nabi Elia datang, si janda ini sedang apa? Di sini dikatakan bahwa si janda ini sedang mengumpulkan kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar untuk supaya dia pulang mengolah sisa tepung dan minyak yang masih dia miliki untuk dia olah menjadi roti dan kemudian dimakan oleh dia dan anaknya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Nabi Elia meminta dia untuk mengolah dan membuatnya terlebih dahulu untuk Nabi Elia dulu. Baru kemudian dibuat untuk si janda ini. Nah, coba kita bayangkan adik-adik, coba dipikir ya, kita coba tenang, diam sejenak, terus coba mikir. Seandainya kita punya uang atau kita punya sisa makanan, tiba-tiba ada orang yang kita tidak kenal, lalu kita datang terus dia memperkenalkan bahwa saya ini adalah Nabi Allah. Saya diperintahkan untuk datang dan kamu membuatkan makanan untuk saya. Padahal sisa makanan yang dia punya ini hanya sedikit. Ya, coba adik-adik bayangkan, bisa nggak kita lakukan?
Berani nggak kita lakukan? Rasanya enggak kan? Apalagi zaman sekarang, waduh, berbahaya sekali kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, lalu dia ngomong, oh begini-begini, terus kita main ikut aja. Wah, nggak boleh, harus hati-hati. Tapi pada masa itu, ya jarang ya adik-adik yang pada masa itu ada kejahatan-kejahatan seperti sekarang ya. Banyak tipu-tipunya, makanya adik-adik juga harus hati-hati. Tapi pada masa itu, memang saat itu ada yang namanya nabi, yaitu mereka bilang itu adalah abdi Allah begitu. Dia datang dan si wanita ini langsung percaya sekali. Dia sudah digerakkan hatinya oleh Allah sehingga ketika ada orang datang dan dia memperkenalkan dia meminta supaya si janda ini, si wanita ini menyediakan roti, makanan untuk dia tetap lakukan. Walaupun dia tahu bahwa setelah dia mengolah ini belum tentu besok dia masih punya makanan atau persediaan makanan. Belum tentu. Tetapi dia tetap taat melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah ini. Dan dia berjanji, abdi Allah ini berkata bahwa tepung dan minyak yang kamu miliki yang tersisa tinggal dibuat untuk sekali makan ini tidak akan pernah habis. Ya. Nah, hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat ya, yang akan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan ya, bahwa abdi Allah ini tidak berkata bohong. Sehingga si janda ini, si wanita ini tetap mempersiapkan. Sudah dia lakukan, ternyata betul adik-adik. Minyak dan tepungnya tidak habis-habis. Lalu dia terus buat sehingga mereka tetap bisa makan dan tetap bisa hidup. Tapi ada satu lagi masalah, yaitu apa? Yaitu anak perempuannya. Tiba-tiba anak perempuannya sakit keras adik-adik. Zaman itu tidak ada dokter yang canggih seperti sekarang, punya banyak rumah sakit, ada begitu banyak dokter-dokter yang praktek, sehingga kalaupun sakitnya tengah malam kita bisa bawa ke dokter yang praktek, atau kita cepat-cepat bawa ke rumah sakit ya. Ada unit gawat darurat yang kapan saja, sumpama ada yang sakitnya mendadak dan sakitnya tengah malam, subuh, kita datang, tetap bisa dilayani dan diobati. Ada dokter-dokter yang melayani. Tapi zaman dulu nggak ada adik-adik ya. Zaman dulu kalau ada orang yang kena sakit dan dia parah, kemungkinan besar tidak bisa tertolong. Kecuali orang itu mungkin dia punya kedudukan tinggi ya. Sehingga dia punya semacam kayak, kalau kita bilang kayak dokter pribadi begitu ya. Atau dia punya uang yang banyak sehingga dia bisa membayar ada dokter atau ada orang yang ahli bisa menyembuhkan begitu. Zaman dulu enggak. Sehingga ketika si anak perempuan dari janda ini sakit keras, dia udah tahu, wah anak saya ini pasti mati. Begitu ya, anak saya ini pasti nggak tertolong, paling pasti mati. Dan betul adik-adik, anak ini sakit keras sampai mati. Lalu kemudian janda ini menangis. Dia berkata bahwa bagaimana mungkin, kenapa engkau datang ke tempat saya, ya seorang abdi Allah, tapi mungkin ini hanya mau menunjukkan bahwa saya punya banyak dosa, sehingga anak saya perempuan satu-satunya mati. Wanita ini seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Dia sudah tidak punya suami ya, karena dia janda, dia sudah tidak punya suami. Dia hanya hidup sendiri bersama dengan anaknya. Dia merasa sedih sekali, dia menangis terus-terusan ya. Dia tahu orang kalau sudah mati tidak akan mungkin bangkit. Jadi dia tahu bahwa saya akan hidup sebatang kara di dunia ini. Dia sedih sekali. Sebagai seorang mama, dia merasa bahwa hidupnya menjadi begitu tidak berarti ketika anaknya itu dipanggil, ketika anaknya itu mati. Dia sedih sekali, hatinya sangat susah. Kenapa? Karena seorang ibu demikian, adik-adik ya, sangat mengasihi anak-anaknya. Sakit sedikit, mama-mama tuh udah langsung panik ya. Nah adik-adik,
Kalian juga belajar ya, bagaimana kalian harus mengasihi, menghormati, mencintai ya ibu-ibu kalian ya, mama-mama kalian. Kenapa? Karena pada waktu kalian masih kecil, mulai dari masih bayi sampai kalian sebesar ini, itu mama-mama, termasuk dengan papa juga ya tentunya. Tetapi dalam hal ini mama-mama itu kalau anak-anak itu sakit, udah dah, mama-mama pasti udah langsung gak bisa tidur, langsung kepikiran gimana supaya anak saya bisa sembuh. Dan mama-mama bisa melakukan apa saja agar supaya anaknya sembuh. Ya, itu luar biasa kasih seorang mama itu kepada anak. Lause ingat sekali waktu Jerome, waktu anak Lause masih bayi, sempat sakit ya, sempat sakit. Dan sakitnya itu seperti kita nggak bisa tebak gitu sakitnya apa begitu ya. Jadi Lause juga waktu itu bingung ini mau diapain gitu ya. Tapi nangis melulu, terus demamnya tinggi. Udah dikasih obat penurun demam, tetap juga nggak turun gitu ya. Tetap juga nggak sembuh begitu, nggak turun gitu panasnya. Aduh, Lause panik sekali, ketakutan sekali. Lause malah itu tengah malam ya, tengah malam adik-adik. Lause cuma bisa gendong Jerome waktu itu masih bayi. Lause cuma bisa gendong. Terus Lause berdoa, minta Tuhan jamah. Sambil Lause Terus kemudian Lause dekat Jerome ke dada Lause gitu ya, supaya kayak suhu badan panasnya itu seperti berpindah begitu atau bagaimana, Lause nggak ngerti. Pokoknya Lause cuma dekat Jerome kuat-kuat. Puji Tuhan, sejam kemudian demamnya Jerome bisa turun. Begitu juga dengan adiknya Jerome ya, si Janet, waktu dia masih sangat kecil. Janet itu pernah sakit ya, sakit yang membuat Janet itu betul-betul demam tinggi, panas, sampai Lause takut. Dia tuh kayak gimana ya, kalau demam terlalu tinggi, terlalu panas, kan berakibat fatal ya. Nah, tapi pada waktu itu Janet karena dia lagi panas banget, dan Lause pernah dengar ya kisah cerita dari Lause punya saudara ya, saudara kembar. Anaknya yang perempuan sakit demam tinggi begitu ya. Dan karena ini terlalu tinggi, kan kita mesti ada pencegahan ya, takut nanti ada apa-apa. Lalu yang dia lakukan adalah saudaranya Lause itu dia membuka bajunya, terus anaknya juga, karena kan sama-sama ya perempuan juga, anaknya juga perempuan. Terus karena masih bayi ya, masih kecil ya, jadi dipeluk. Terus kayak badannya itu jadi seperti kisah seperti yang di sini ya. Jadi tapi kan kalau di sini kan anaknya sudah mati ya. Jadi ceritanya anaknya si janda ini udah mati. Terus Nabi Elia itu dia kayak tidur di atas badan daripada si anak perempuan ini. Selama 3 kali ya dia tidur, terus dia bangun, baru dia tidur lagi, kayak seperti dari kepala sampai ke kaki begitu ya, di telungkup begitu. Tuhan bekerja sehingga nafas daripada anak ini kembali. Nah, seperti itu kira-kira yang dilakukan oleh saudaranya Lause. Dan Lause lakukan kepada Janet ya, waktu Janet masih kecil. Saat dia demam tinggi dan benar-benar ini, Lause bukain bajunya. Terus Lause juga waktu itu, Lause juga buka baju. Terus Lause gendong, peluk gitu ya, dekat terus gitu, cukup ada sekitar berapa menit ya, sekitar 15 menit gitu. Benar, nggak lebih dari setengah jam, 15 menit gitu ya, demamnya langsung turun. Itu tuh luar biasa sekali ya, pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita membayangkan bagaimana kasih seorang mama, kasih seorang ibu kepada anak-anaknya itu tidak dapat kita bayar ya adik-adik. Seperti kisah seorang janda ini, dia begitu mengasihi anaknya, bahkan dia rela mati demi anaknya ya. Seolah-olah dia ingin berkata, lebih baik saya yang mati duluan daripada anak saya begitu ya. Jadi dia sedih sekali. Sampai kemudian si wanita ini pergi ke Nabi Elia untuk mengeluh, bagaimana nih anak saya mati. Tapi kemudian ketika Nabi Elia melihat janda ini menangis dan dengan begitu sedih,
Kemudian Nabi Elia membawa anak ini di kamar atas, dan kemudian dia seperti yang tadi Lause bilang, dia tidur ya, mendekap anak ini sebanyak 3 kali, dan Tuhan memberikan mujizat sehingga anak ini bisa kembali hidup. Nah, apa yang kita belajar adik-adik dari cerita ini? Ada 2 hal yang Lause ingin kita belajar dari cerita ini. Yang pertama, kita belajar menjadi seorang yang taat. Ya, seorang yang taat seperti seorang janda ini, seperti seorang mama. Seperti tadi Lause bilang, jadi mama itu dia akan melakukan berbagai macam cara untuk anaknya. Ya, bagaimana mungkin seorang mama rela memberi makan orang asing terlebih dahulu dibanding anaknya? Padahal dia tahu bahwa dia nggak punya lagi persediaan makanan yang lain. Tetapi wanita ini, mama ini, dia taat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah abdi Allah dan ini adalah perintah Allah. Sehingga kemudian dia taat kepada Tuhan, dia memberi makan kepada si abdi Allah ini, yaitu Nabi Elia, dan ternyata betul mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi bahwa Tuhan memelihara hidup daripada janda ini dan anaknya perempuan. Jadi pertama kita belajar apa adik-adik? Taat. Ya, kita belajar taat. Kalau kita disuruh, diperintahkan oleh mama kita, jangan ngelawan, jangan suka membantah, ya. Tidak boleh membantah sama orang tua. Itu hal yang sangat dilarang oleh Tuhan. Kalau kita disuruh harus taat. Anak-anak sekarang saking pintarnya, ketika diminta atau disuruh sama orang tua selalu tanya, kenapa harus begini? Kenapa harus lakukan ini? Nah, ada hal yang adik-adik boleh bertanya. Tetapi ada saat dimana ketika kita diminta oleh orang tua, oleh mama kita melakukan sesuatu, nggak perlu banyak tanya, ya. Kenapa? Karena kalau orang tua meminta kita lakukan sesuatu, itu tujuannya pasti untuk kebaikan kita, ya adik-adik ya. Jadi yang satu hal yang kita belajar dari cerita ini adalah taat, dengar-dengaran, nurut apa kata Tuhan, ya. Terus yang kedua, belajar apa? Beriman, ya. Percaya. Apa itu iman? Yaitu percaya. Percaya itu adalah segala sesuatu yang kita belum tahu hasilnya seperti apa. Kita belum tahu apakah betul saya akan tetap punya makanan. Sama seperti kisah ini, ya. Si janda dan si anaknya perempuan ini belum tahu loh, kalau betul si perkataan dari abdi Allah ini bahwa tepung dan minyaknya itu tidak akan habis, mereka belum tahu. Tapi mereka beriman, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Allah ini pasti benar. Sehingga mereka tetap melakukan dan betul terjadi. Itu namanya apa? Beriman. Beriman itu adalah sesuatu yang kita nggak perlu bukti. Nah, sama. Ketika orang tua atau mama meminta kita lakukan sesuatu, ya, seumpama mama nyuruh kita, ayo belajar supaya kamu pintar, supaya kalau kamu besar kamu menjadi anak yang baik, yang sukses, yang berhasil, anak yang nanti kamu bisa menjadi anak yang pintar. Mungkin kita belum lihat adik-adik, enggak kok, saya sekarang masih kecil, iya. Kita belum lihat, kita belum tahu masa depan kita adik-adik. Kita belum tahu nanti kita akan jadi seperti apa. Kita jadi dokter mungkin, jadi guru, jadi insinyur, jadi pengusaha. Ya, kita belum tahu adik-adik, kita akan jadi seperti apa. Tapi kalau kita taat kepada orang tua kita saat ini, maka percayalah, apa yang tidak kita lihat nanti, apa yang belum kita ketahui nanti, Tuhan akan memberkati kita sehingga kita menjadi anak-anak yang diberkati, yang sukses, yang akan menjadi anak-anak yang punya kemampuan, ya, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam studi, ya. Jadi harus apa? Beriman.
Beriman itu adalah percaya, sama seperti wanita ini. Sama seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yaitu apa? Waktu anaknya mati. Siapa yang bakal percaya bahwa anaknya akan bisa hidup lagi? Nggak ada, adik-adik. Ya, nggak ada yang bisa percaya bahwa anaknya bisa hidup lagi, adik-adik. Tetapi janda ini, dia mau percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa dia sudah melayani abdi Allah ini. Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Ya, dan betul apa yang dia imankan. Anaknya hidup kembali. Sama adik-adik, kita pun begitu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Melalui orang tua, ya, kita dididik, kita diajar, kita didisiplin mungkin, ya. Kadang orang tua marahin kita, kadang orang tua disiplin kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran. Kita menjadi anak yang taat. Kita menjadi anak yang rajin. Kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang selalu apa yang diminta untuk dikerjakan, baik itu di sekolah, di rumah, atau waktu kita bermain, kita selalu taat. Maka kita akan menjadi anak-anak yang semakin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa masa depan kita akan menjadi orang-orang anak-anak yang nanti besar, diberkati dan selalu sukses. Ya, kita harus percaya itu. Sama seperti cerita ini. Nah, adik-adik, di hari Mother's Day ini kita mau berterima kasih, ya, mau berterima kasih kepada mama-mama kita. Karena mama-mama kita sudah melakukan banyak hal untuk kita yang tidak dapat kita balas, adik-adik. Sampai adik-adik nanti besar nanti, ya, kalau kalian tuh sukses, jadi orang yang sangat berhasil, mau dengan uang yang banyak sekalipun, kita tidak akan mampu membalas dan membayar kasih dan kebaikan serta pengorbanan daripada ibu-ibu kita, daripada mama kita. Ya, kita tidak akan pernah bisa mampu membalas kasih dari seorang ibu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Saat ini, yaitu sekarang ini, ya, yaitu kita lakukan dengan cara kita taat, kita nurut, kita jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua. Karena kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kita menyebut kita sebagai anak Tuhan, pasti kita mau dengar-dengaran kepada orang tua kita. Ya, adik-adik di rumah mau janji? Mau janji kita mau dengar-dengaran kepada mama kita? Ini Mother's Day loh ya. Jadi ini kesempatan adik-adik. Kita bisa say thank you sama mama kita, sama mami kita ya. Kita mau peluk, mau cium, dan mau bilang, mama thank you ya, I love you. Mama terima kasih, aku sayang mama. Gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari seorang ibu yang ada di Sarfat. Dia seorang janda, tidak punya suami, tetapi dia punya anak. Dan dia sangat mengasihi anaknya. Tuhan, kami jadi mengingat bahwa kami punya mama yang sangat mengasihi kami. Tuhan berkati mama kami supaya mereka tetap sehat, tetap gembira, tetap kuat, dan tetap sabar menjaga, merawat, dan mendidik kami. Tuhan Yesus, ampuni kami sebagai anak-anak kalau kami kadang suka melawan, tidak nurut kepada mama, sehingga mama kadang marah dan sedih. Tetapi kami mau belajar supaya kami menjadi anak-anak yang lebih dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, langsung mau tanya, adik-adik sayang gak sama mami, sama mama di rumah, sama mama kalian? Pasti sayang kan? Jerome sayang gak sama mami? Sayang. Sayang. Mami mau tanya, bagaimana mami tahu kalau Jerome sayang sama mami? Dipeluk, dicium. Dipeluk, dicium. Terus apa lagi?
Selain dipeluk, dicium, terus apa lagi? Disayang. Oh, disayang-sayang. Nah, kalau mami minta Jerome lakukan sesuatu, nurut nggak? Nurut. Itu juga salah satu adik-adik ya. Salah satu bukti bahwa kita sayang sama mama kita nurut sama mama kita, ya. Nah, kalau bilang nanti saya sayang mama saya, nanti kalau saya besar nanti saya mau beliin rumah buat mama saya, beliin mobil buat mama. Itu mah nanti. Sekarang bukti bahwa kita sayang sama mama kita dengan cara apa? Caranya kita mau taat sama mama kita mau dengar-dengaran. Nah, puji Tuhan, Jerome kalau disuruh sama Lause, ya Jerome selalu nurut. Betul nggak? Betul ya. Ini memang Jerome ini sangat taat. Begitu juga adiknya juga taat ya kalau disuruh ya. Cuman adiknya nggak bisa ikut hari ini karena lagi ada ulangan. Nah, Lause juga percaya adik-adik yang ada di rumah juga pasti taat sama mama, ya, pasti nurut sama mama, ya. Nah, itu bukti bahwa kita sayang sama orang tua kita. Hari ini Lause pengen di hari di hari Mother's Day, adik-adik bisa menunjukkan rasa sayangnya kepada mama, ya. Oke, sampai jumpa. Happy Mother's Day. Bye. Nah, adik-adik, kalian ingat gak sih hari ini tuh hari apa? Hari Mother's Day, hari kasih sayang ibu. Nah, untuk itu kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kalian ya. Dan kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berkat. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Doa persembahan akan dipimpin oleh Farel. Hai Cica doa. Doa itu kamu udah disembahkan Tuhan bagi ya. Dan itu selalu doa amin. Amin. Terima kasih Farel. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu dan menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu sayang sama mama, sama papa, sama keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah selesai ibadahnya. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati.